Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di Mom Shuri Kitchen Channel. Di video kali ini saya akan membuat kulit kebab dari pita bread atau roti pita untuk membuat kebab sen atau kebab sandwich. Nah, kebab sandwich yang saya buat ini versinya versi mini ya teman-teman, jadi lebih ekonomis, bisa menjadi ide jualan teman-teman di rumah. Selain cara membuat roti pita, di sini saya akan memberikan tips bagaimana roti tersebut tetap lembut saat dimakan. Nah, langsung saja kita lihat cara pembuatannya, yaitu 2 gram ragi instan diseduh dengan 130 ml air hangat yang ditambahkan secara perlahan. Nah, kemudian kita tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Jika teman-teman mau menambahkan tepung protein tinggi, boleh di mix setengah-setengah ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kita aduk dan kita tambahkan sisa air hangat yang di awal tadi, lalu kita uleni hingga setengah kalis. Nah, kemudian setelah diaduk setengah kalis, lalu kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit, ditutup seperti ini ya teman-teman. Setelah 15 menit kemudian, lalu kita uleni sebentar saja, tidak perlu lama-lama, cukup sebentar saja. Lalu kita diamkan kurang lebih hingga 2 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Tapi dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Setelah diuleni selama 2 jam, lalu kita bagi adonan sebesar 50 sampai dengan 70 gram. Nah, setelah adonan dibagi menjadi beberapa bagian, lalu kita bulatkan adonan, lalu kita tekan bagian tengahnya seperti ini. Nah, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit, lalu kita rapihkan kembali, kita rolling sekali lagi, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nah, kemudian kita panaskan teflon. Nah, setelah dipanaskan, lalu kita bakar adonan di atas teflon dengan api kecil cenderung sedang. Nah, bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman, digulung lalu kita simpan di atas teflon. Nah, selama proses memasak, teman-teman hendaknya menekan-nekan bagian atas adonan seperti ini dengan memutar ya teman-teman. Nah, kemudian sesekali membaliknya seperti ini. Nah, sengaja dalam video ini ketika cara memasak atau membakar roti pitanya, saya tidak skip terlalu banyak ya teman-teman. Dalam prosesnya itu membutuhkan waktu agak sedikit lama karena menggunakan api kecil yang cenderung sedang. Jadi agar permukaan rotinya tetap lembut dan tidak gosong. Nah, lalu kita tunggu sampai menggelembung seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan-tekan bagian pinggirnya secara perlahan, jangan terlalu keras menekannya karena akan sobek. Nah, hingga menggembung seperti ini tandanya roti yang teman-teman buat sudah berhasil. Nah, kemudian agar rotinya tidak keras, sesaat setelah matang lalu kita simpan dan kita tutup dengan menggunakan serbet yang bersih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah matang lalu kita gunting ya teman-teman, gunting menjadi 2 seperti ini. Nah, ini roti yang berhasil menggelembung, maka rotinya akan kopong seperti ini. Nanti dalamnya kita isi dengan kebab. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggelembung rotinya atau gagal, jangan panik. Seperti ini kan tidak menggelembung ya. Nah, lalu kita gunting bagian tengahnya seperti ini secara perlahan ya teman-teman. Nah, nanti akan terbagi 2 dan kopong seperti ini. Nah, roti pita ini juga bisa disimpan di frozen loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpannya di wadah tertutup atau bisa disimpan juga di plastik ziplock lalu dibekukan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses pembuatan kebabnya. Langsung saja kita lihat bahan-bahannya, yaitu 250 gram ayam pahat tanpa tulang, kemudian 1 sendok makan yogurt. Nah, kemudian kita tambahkan bubuk kari 1 sendok makan, kemudian 1 sendok teh oregano. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1/8 sendok teh kunyit, 1/8 sendok teh ketumbar, 1/8
4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh merica. Lalu kita aduk seperti ini. Nah, selanjutnya kita parut 2 buah bawang putih dan setengah ruas jari jahe. Kita parut seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata ke dalam ayamnya. Lalu setelah teraduk rata, lalu kita tutup dengan plastik wrap, lalu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam, lalu kita panaskan teflon, lalu kita bakar kebabnya di atas teflon seperti ini. Setelah kebabnya matang, lalu kita potong-potong atau kita iris-iris kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan bahan pelengkap lainnya. Bahan pelengkap sandwich kebab lainnya yaitu saus tomat, mayones, kemudian salada, tomat, jika teman-teman suka. Nah, kita susun saladanya dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan tomat, lalu kita isikan bagian paling atas dengan daging kebabnya. Lalu kita topping dengan menggunakan mayones dan dengan menggunakan saus tomat. Jika teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan saus cabai. Nah, ini adalah tips cara supaya roti pitanya tetap lembut saat dimakan. Untuk teman-teman di Indonesia bisa menyimpannya di dalam rice cooker 10 sampai dengan 30 menit sebelum dipakai. Atau juga teman-teman yang ada di Jepang boleh menggunakan microwave. Kita microwave dulu selama kurang lebih 10 sampai dengan 20 detik saat sebelum dimakan. Selamat mencoba.